Awan duka menyelimuti keluarga besar presenter Ibnu Jamil. Sang ayah, Saifuddin tutup usia setelah berjuang melawan sakit stroke yang kedua dan mengalami gagal ginjal. Mertua dari Ririn Ekawati ini menghembuskan nafas terakhirnya Rabu sore lalu, sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat di kediamannya Petukangan, Jakarta Selatan. Kamis pagi kemarin almarhum pun langsung dimakamkan di TPU Kober, Jakarta Selatan. Kedukaan tampak pekat saat prosesi pemakaman, terutama dari wajah Ibnu Jamil. Kemarin. Alhamdulillah pemakaman hari ini lancar karena memang udah niat dari keluarga. Kita merencanakan pemakaman itu lebih pagi, lebih baik. Sebenarnya almarhum meninggalnya di waktu 3.45 kemarin sore, tapi kita melihat segala macam kemungkinan dan juga keluarga yang akan melayat masih perlu ya ada yang kita tunggu, jadi kita putuskan untuk pagi ini. Kenal sama bapak almarhum Pak Haji, tapi terakhir kali ketemu tuh waktu adiknya meninggal, waktu itu Zaki, makanya ditumpuk, ditindih tuh Zaki itu meninggal, adiknya Ibnu tuh kan kalau nggak salah 5 bersaudara dia, Ibnu nomor 2, adiknya Zaki itu kalau nggak salah nomor 3, meninggalnya 2011, 9 atau 2011 gitu, dia udah lama, dan baru kali ini almarhum meninggal dunia, 64 tahun usianya nggak salah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, almarhum ayah Ibnu Jamil sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Namun, setelah seminggu dirawat, almarhum minta pulang ke rumah. Ibnu mengaku sempat menjenguk pada Rabu siang, namun di sore harinya sang ayah menutup mata untuk selama-lamanya. Bagi Ibnu, sang ayah merupakan sosok yang paling berjasa dalam hidupnya. Ya, sempat dilakukan perawatan, terus setelah itu almarhum minta dibawa pulang ke rumah aja, jadi minta dirawat di rumah. Dan istrinya juga menyetujui, alias ibu saya tuh pas ditanya, kita ngobrol sama-sama, nih nggak apa-apa dirawat di rumah. Terus kata ibu nggak apa-apa, itu lebih enak katanya untuk jagain. Jadi sih nggak ada perasaan apa-apa gitu, cuma memang kan karena kondisi Bapak Haji itu lagi nggak sehat, jadi memang sering untuk jenguk gitu. Jadi saya sama Ririn suka ganti-gantian. Kalau saya lagi ada kerjaan di luar kota, Ririn yang ke rumah gitu. Tapi kalau pas Ririn lagi ada kerjaan dan saya lagi kosong, saya yang ke rumah. Kalau dulu lagi kosong, kita sama-sama ke rumah gitu. Hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Itu yang sering almarhum bilang sama saya juga. Mereka nggak perlu minta ini minta itu, yang penting sering datang kalau lagi kosong jengukin gitu. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan gitu. Ya mungkin itu sih suasana di hari tua dari orang tua saya. Sementara Ririn mengaku, meski baru masuk dalam lingkaran keluarga sang mertua, mengaku begitu diterima dengan baik oleh almarhum ayah mertuanya tersebut. Ada banyak kenangan manis yang tak bisa dilupakannya bersama ayah mertuanya sejak menjadi istri Ibnu Jamil. Nggak sih, bapak tuh orangnya Masya Allah baik banget, nggak pernah nuntut macam-macam ke anak-anaknya. Walaupun saya baru di keluarga ini baru 3 tahun, tapi saya ngerasain banget kebaikan beliau itu luar biasa. Dan
Beliau nggak pernah nuntut apa-apa dari anak-anaknya, yang penting paling nggak karena kita memang tinggalnya tidak serumah, dia mintanya kayak sering-sering datang ya, itu aja sih yang sering dia kasih tahu ke kita. Mending kita kumpul aja di rumah, udah senang gitu, makan siang bareng, ditemenin gitu. Karena kan memang saya mencoba memposisikan diri saya kalau saya udah tua, terus bapak yang bijak, jadi nggak kan ada orang tua yang streng gitu ya, tegasnya agak galak nih, ini tegasnya tapi humoris, lucu, makanya sama putra-putranya tuh saya kompak banget itu, jadi lucu, menghibur. Ibnunya juga sering kan, memang dia bolak-balik ke Petukangan walaupun sekarang tinggal di Jakarta ya, di Setiabudi atau Ben Hill situ, tapi ya begitulah, kaget juga dapat. Dia tuh welcome banget, Masya Allah baik banget. Jadi aku ngerasa bener-bener disayang gitu, seperti anaknya sendiri. Dan kalau ketemu juga lebih banyak bercandanya, ngobrol, pelukan, yang kayak gitu. Ya pasti akan dirindukan sih hal-hal yang begitu. Oh, aku secara pribadi kan ya kesan yang ingat banget dulu tahun 2011 lah, waktu itu menjalankan ibadah haji ya. Semoga almarhum husnul khotimah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat istri dari almarhum juga tadi, semoga tetap sehat ya. Bu Haji saya bilang masih ada. Ibnu juga yang kuat tuh, tinggal nyokap nih. Adik-adik juga tetap kompak, guyup. Karena doa anak yang soleh yang bisa mengantarkan selamanya untuk almarhum, selain amal ibadah pribadi gitu ya, doa anak-anak yang baik. Semoga almarhum tenang karena anak-anaknya orang yang hebat ya, dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Kedukaan tak kalah pekat juga menyelimuti keluarga besar pria obesitas asal kota Tangerang, yakni Fajri. Pria berusia 26 tahun yang sempat kesulitan dievakuasi ke rumah sakit karena telah lama hanya bisa tertidur itu, dengan kondisi berat badan seberat 300 kg tersebut tutup usia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Kamis dini hari sekitar pukul 1:25 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi jenazah dari rumah sakit menuju tempat pemakaman umum atau TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan pun berlangsung dramatis menggunakan alat forklift dengan tim gabungan dari Basarnas. Kiri, geser belakang ya. Ya. 2, 3. Ada masuk Pak, tahan. Bisa. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم من القرآن العظيم. Hari ini kami menyampaikan kabar duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berjuang selama sekitar 14 hari, tim kami di Karsian telah melakukan yang terbaik, dan tim pemulasaran jenazah juga sudah melakukan yang terbaik. Terus sekalian, memang kasus ini kita ketahui kasus yang berat, sulit, karena memang sudah dalam kondisi yang lanjut ya. Pria bernama lengkap Muhammad Fajri itu harus menghembuskan nafas karena mengalami shock sepsis akibat infeksi di bagian kakinya. Ya, sebelumnya dari penuturan ibundanya Riwati, Fajri harus menjalani perawatan intensif karena sudah tak bisa berjalan dan hanya bisa tertidur di rumah sejak 1 bulan lalu.
Fajri sebelumnya bisa beraktivitas normal, namun saat mencari nafkah Fajri mengalami kecelakaan saat berjalan hingga kakinya mengalami luka. Sejak saat itu Fajri tak bisa berjalan, bahkan menurut dokter mengalami permasalahan jantung dan paru. Fajri kemudian dievakuasi dari kediamannya hingga melibatkan pihak pemadam kebakaran dan menggunakan forklift hingga beritanya viral di jagat maya. Jadi memang sebulan ini kan memang pasien Tuan MF ini memang sudah mulai tidak bisa tidur terlentang. Artinya memang sudah mulai ada masalah medis yang cukup serius terkait dengan masalah kardiorespirasi atau masalah paru-paru dan masalah jantungnya. Kemudian dalam perjalanannya ternyata kita lihat infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Di tempat berbeda, polemik seputar konten tes kejujuran Richard Theodore rupanya masih berlanjut ke jalur hukum. Meski sebelumnya sudah menjalani mediasi dan meminta maaf secara terbuka, namun advokat yang tergabung dalam barisan Forum Pemuda NTT kemarin tetap melakukan langkah hukum terhadap Richard dengan melaporkan kasus dugaan perbuatan tak menyenangkan lewat konten berbagi di Polda Metro Jaya. Kemarin hari Senin tanggal 12 Juni pukul 7 malam kami ke Mabes Polri, ke SPKT, kemudian ketemu dengan beberapa penyidik. Kita diskusi, konsultasi menangkut dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Richard. Memang oleh penyidik kita diskusi dan dimintakan untuk melengkapi dokumen, kemudian tempus deliktinya, waktu, time per second tentang dialog itu. Dan memang dialog yang ada di TikTok itu kan udah di take down ya. Saya dan teman-teman dan rekan-rekan beberapa ketua paguyuban masyarakat NTT, misalnya masyarakat Fulbamora, masyarakat Lembata, yang kemarin udah bertelepon saya akan bersama-sama saya untuk ke Mabes Polri. Setelah besok saya ke Labuan Bajo, akan balik hari Senin, mungkin Selasa atau Rabu depan kita akan membuat LP dan membawa bukti-bukti itu. Richard sendiri sebelumnya selain meminta maaf bahkan siap menjalani prosesi adat yang diminta perwakilan pemuda NTT. Namun jikapun langkah hukum akan ditempuh, ia akan tetap menghadapinya dengan kooperatif. Saya sebagai laki-laki, dirinya orang tua saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang saya lakukan, dan saya siap dan terima setiap konsekuensi atau instruksi supaya bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan kita semua. Jadi saya nggak mau nanti ada kesempatan lagi, ada masalah lagi yang dikumpulkan, dan saya jujur dalam hati saya dalam, saya nggak mau menyalahkan pihak manapun, saya nggak mau mendefend bahwa saya masih ada pembenaran dan sebagainya. Saya tulus, ternyata kalau saya salah, saya minta maaf untuk semua orang, khususnya orang-orang ACT yang paham. Karena walaupun kemarin udah ada perdamaian, tetapi namanya juga warga masyarakat NTT kan juga tidak saja hanya ada beberapa kelompok, tapi ini kan juga karena ada desakan-desakan dari kelompok-kelompok NTT yang lain. Terpenting adalah bagaimana perbuatan ini tidak lagi menjadi suatu presiden gitu. Karena setelah dengan gampangnya orang berbuat kesalahan kemudian datang berangkulan selesai. Sedangkan efek daripada pernyataan ini kan efek dampak kerusakannya kan sangat luar biasa. Jika Richard harus menghadapi tuntutan hukum meski siap menjalani mediasi dan prosesi adat, di tempat berbeda, selebgram Tashi Atasya juga harus menghadapi laporan polisi setelah dilaporkan salah satu karyawannya karena dugaan pengancaman ke Polda Metro Jaya. Sejak laporan polisi itu mencuat, Tashi dan sang suami Zaki Alatas pun langsung memposting video permintaan maaf di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tashi dan suami
Alhamdulillah kita melewati beberapa hari ini dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan sebagai bahan agar kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Sebelumnya, aku sama suami mau benar-benar berterima kasih kepada semua pihak, baik orang dekat, ataupun netizen, ataupun kalian semua yang sudah antusias banget mengingatkan kami agar kami ke depannya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih banget. Dan di kesempatan kali ini kami mau meminta maaf atas nama aku dan suami sebesar-besarnya, meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami yang mungkin selama ini ada pihak yang merasa dirugikan sama kami atau ada cara kami yang salah dalam menyelesaikan masalah. Kami benar-benar minta maaf, baik kesalahan yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui. Pada malam hari ini, alhamdulillah laporan kita sudah diterima oleh Polda Metro Jaya terkait diduga pasal 335 ya, pengancaman dengan kekerasan. Dia merasa terganggu dengan rumahnya didatangi beberapa kali, bahkan sampai tengah malam. Yang intinya adalah mereka itu memaksa untuk ex-tim ini menandatangani suatu surat pernyataan untuk ex-karyawan. Seperti itu. Jadi tadi LP kita sudah diterima dengan baik, pasal 335 yang dituduhkan ke pihak sana. Buktinya sih ada foto, ada kronologis, termasuk foto muka orangnya yang mendatangi rumah ex-tim ini pun ya kita sudah coba print dan kita coba lampirkan saat ini seperti itu. Kemarin aku didatengin 2 kali di hari Sabtu malam sama di hari Minggu siang. Mungkin lebih takut ini ya, keluarganya jadi kepikiran gitu keluarga kita. Padahal kan awalnya memang keluarga tidak mengetahui masalah ini jadi tahu gitu loh. Ada beberapa orang ya kalau dari gestur tubuhnya, dari bentuk tubuhnya ya tegap segala macam ya diindikasi seperti itu bisa. Tapi intinya ya, dengan hal seperti itu mereka ini jadi terganggu khususnya keluarganya ya. Namun sayang, video permintaan maaf Tashy dan sang suami tak jelas arahnya untuk siapa. Yang jelas sama sekali tak menyinggung soal laporan hukum yang telah dilayangkan mantan karyawannya. Apalagi Tashy disebut-sebut mantan karyawannya hanya manis di bibir saat berjanji. Namun di belakang justru diduga melakukan pengancaman dan pemaksaan penandatanganan terhadap beberapa karyawan yang sempat menggugat soal gaji. Dia datang ke rumah tapi nggak aku bukain. Intinya gitu, karena aku tahu kalau aku bukain pasti aku akan disuruh paksa untuk ngisi kuesioner itu yang dikasih. Tapi mengenal secara dekat orang yang datang ngancam nggak sih? Iya, aku tahu. Itu intinya surat pernyataan kalau misalkan kita tidak ikut yang viral itu, yang kemarin sebelumnya itu sempat viral di Twitter dan Instagram. Dan bahkan diancam mau dilaporkan. Dan diancam untuk dilaporkan juga ke polisi. Itu suatu surat pernyataan ex karyawan ya, artinya bahwa ini diselesaikan secara artinya udah clear lah seperti itu. Tapi ex tim ini tidak mau menandatangani hal tersebut karena di bawah pressure. Sekali lagi aku sama suami berterima kasih, benar-benar berterima kasih, tidak bisa membalas kebaikan semua orang yang care sama kita, yang mengingatkan kita. Kami terima ini ujian sebagai bahan pembelajaran kami hanya manusia biasa yang ladang kesalahan guys, kita benar-benar ladangnya kesalahan dan senang apabila diingatkan dan bisa belajar dari kesalahan. Ya, sebelumnya Tashy sempat kewalahan ketika salah satu mantan karyawannya, Putri, buka suara terkait gaji dan THR yang belum dibayarkan. Kabarnya sejak kasus itu mencuat, Tashy akan merealisasikan gaji yang sempat tertahan. Tapi belakangan janji manis Tashy kabarnya tak sesuai kenyataan. Alih-alih membayar gaji sekitar 11 karyawan yang belum ditunaikannya, Tashy dan sang suami diduga mengirim utusan untuk meneror para karyawan. Atas dasar itulah beberapa karyawan yang merasa terancam segera melaporkan Tashy ke Polda Metro Jaya. Kalian di kesempatan kali ini aku mau membuka nomor telepon. Di sini kalian bisa, yang siapa tahu masih ada masalah yang menggantung yang di luar pengetahuan kami, bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Nomor tersebut akan available dari hari ini sampai tanggal 21 Juni. Kalau dari mereka sih alasannya ya satu, menunggu tiket baik dari pihak sananya kan begitu kan. Maksudnya mau dibayarkan apa enggak, karena dari pihak sana tuh hanya menjanjikan gitu. Pulang dari Dubai gue bayar gaji lu. Ternyata tidak dibayar juga. Kami sadar kami hanyalah manusia dan pastinya adalah ladang dari dosa dan kesalahan.
Semoga teman-teman semua mendoakan supaya kami semua menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Semoga pintu maaf terbuka lebar untuk kami dan semoga kami diberi kesempatan untuk membuktikan kami bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya.